Di video kali ini kita akan bahas berbagai mitos seputar ring jantung. Ada yang bilang ring bisa patah, ring bisa lepas, ring ada kadaluarsanya, atau kalau sudah pasang ring tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, di video ini kita akan luruskan berbagai mitos tersebut. Halo teman-teman, ngobrol seputar jantung bareng Dokter JJ bersama saya Rin dan tentu aja bareng Dokter JJ di sini. Halo Dok, apa kabar? Ya, Rin, iya, baik. Sehat ya Dok ya? Sehat. Semoga teman-teman semua juga sehat di rumah dan dimanapun dan kapanpun. Nah, kali ini kita bakal bahas yaitu mitos-mitos tentang ring jantung. Nah, karena sebelumnya kita udah nyebutin nih macam-macam dari ring jantung. Nah, kali ini kita bakal bahas mitos-mitosnya Dok. Nah, saya mau nanya, yaitu mitos yang sangat semua orang bakal nanya ini. Apakah benar Dokter JJ ring jantung itu bisa lepas? Oke, ya. Itu mitos memang pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh pasien ketika mau disarankan untuk pasang ring. Ya, saya pakai, ini udah pernah saya kasih lihat contoh ring ini. Nah ini saya ulang ya. Jadi ini katakanlah ini pembuluh darah, lalu di sini ada yang penyempitan begitu, terus kita pasang ring ya. Nah waktu ringnya masuk, sekali lagi waktu ringnya masuk ke dalam pembuluh darah ini didorong dalam kondisi kuncup. Si ringnya ini dalam kondisi kuncup ya, rapat begitu. Dan itu dimasukkan ke pembuluh darah sampai ke posisi di mana ada penyempitan. Setelah itu dibuka. Nah dibukanya itu dengan balon. Dengan balon dibuka sampai ukuran. Nah kita masukkan ring itu, ring itu kita masukkan sesuai dengan ukuran pembuluh darahnya. Dan ukuran pembuluh darah itu kita bisa lihat dari gambar yang dibuat itu. Bagaimana ukurannya? Ada ukuran petunjuknya dari tempat yang tidak ada penyempitan. Baik di depan maupun di belakang dari si penyempitan. Misalnya penyempitannya di sini. Ini kan berarti menjadi kecil yang di sini nih. Tapi di depannya kan besar, normal. Di belakangnya juga besarnya normal. Sehingga kita bisa tahu dari situ ukuran pembuluh darahnya berapa mili. Bener dok. Berarti gini, ring jantung itu bukan universal ukurannya? Uniform gitu, seragam sama enggak. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalnya ini pembuluh darahnya ternyata dari hasil gambar yang kita buat, kelihatan ini pembuluh darahnya 3,5 mm. Maka kita akan ambil ring yang ukurannya 3,5 mm. Oh gitu. Waktu masuk ringnya masih kuncup. Lalu dimasukkan ke tempat yang penyempitan, ringnya dikembangkan sampai ukuran 3,5 mm sehingga si ini nih apa nih namanya nih rigi-riginya ini dia akan menempel ke dinding pembuluh darah. Menempel di situ dibantu dengan balon yang ditekan, dilebarkan begitu sehingga dia nempel betul sini. Dan sekali dia nempel di situ dia tidak akan lepas. Jadi itu mitos tuh kalau bilang ringnya bisa lepas. Kalau lepas kan berarti nempel setelah dibuka di sini, nanti ringnya bisa lari kemana-mana gitu. Bukan, nggak bisa. Ringnya nggak bisa lari. Ya sudah ringnya nempel aja di situ. Dikarenakan ukurannya itu pas sesuai si jantungnya gitu ya. Sesuai si pembuluh darahnya. Bahkan kita sekarang pakai alat bantu untuk melihat ukuran pembuluh darah dan apakah ringnya betul-betul sudah nempel tidak, itu pakai namanya bahasa medisnya di kalangan dokter kita sebut IFUS, IPUS, IFUS, intravascular ultrasound. Jadi alat dimasukkan sini lalu dilihat itunya besarnya itu sudah betul nggak, sudah nempel nggak sama dinding pembuluh darah. Kalau sudah nempel baru kita selesai tindakan. Sehingga kita yakin bahwa ring ini tidak akan lepas selama-lamanya. Nggak nguncup juga? Nggak juga? Dia tidak akan nguncup lagi, tidak. Karena dia bisa mengembang untuk satu arah aja. Gitu. Tetapi bisa pengembangannya kurang perfect, kurang sempurna. Nah itu yang kalau kita lihat seperti itu, kita kasih balon lagi di situ, dikembangkan lagi dengan balon supaya dia pengembangannya pas. Gitu. Jadi ini anti lepas-lepas ya dok ya? Nggak bakal lepas. Nggak bakal lepas. Nah, ada lagi itu mitosnya adalah kalau orang udah masang ring jantung dia nggak bisa ngapain-ngapain dok. Maksudnya itu kayak
udah lemes aja kayak di rumah gitu, diam nggak bisa ngapa-ngapain. Itu benar nggak, Dok? Ya, ini juga mitos. Oh, mitos juga itu ya? Juga mitos ya. Nah, ada beberapa skenario orang yang kalau dipasang ring. Ada orang pasang ring karena dia kena serangan jantung. Oke. Nah, katakanlah ini orang kena serangan jantung, lalu dibawanya telat ke rumah sakit, lalu dilakukan pemasangan ring, tapi mungkin besoknya gitu, udah 24 jam. Ya. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa kalau serangan jantungnya dibukanya terlalu lambat, maka otot jantungnya banyak sekali yang rusak. Iya. Dan kalau otot jantungnya mengalami kerusakan, akibatnya kemampuan pompa jantungnya menurun. Iya. Nah, walaupun dipasang ring, akhirnya terbuka lagi, tapi sebagian otot jantung yang sudah rusak itu nggak bakal balik normal. Dan itu menyebabkan pasiennya suka ada keluhan sesak nafas, cepet capek. Nah, yang seperti gini, kita anjurkan untuk aktivitasnya tidak terlalu capek, bukan karena ringnya, tapi karena otot jantungnya sudah mengalami kerusakan, karena pasien terlambat dibawa pada waktu mengalami serangan jantung. Skenario yang kedua, pasiennya dibawanya cepat. Itu pernah juga kita kasih contoh dari sumbatan, misalnya pembuluh darah sepanjang ini di pembuluh darah di jantung, penyumbatannya udah mau di ujung misalnya gitu. Udah gitu datangnya juga cepet, 1 jam langsung datang, langsung pasang ring terbuka, sehingga aliran darahnya mengalir kembali, otot jantungnya yang mengalami kerusakan juga sangat sedikit. Sehingga kondisi pasien, kemampuan kerja jantungnya tidak banyak ada penurunan. Nah, ini pasien ini waktu dia pulang habis pasang ring, kondisinya bisa mendekati seperti orang yang normal. Yang nggak pernah kena serangan jantung. Apakah dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa? Bisa. Ya, cuma karena kondisi jantungnya, kita menganjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang mendadak berat begitu. Misalnya yang sudah pernah kita contohkan, ya lari-lari ngejar ketinggalan pesawat, apa ketinggalan kereta begitu, ya jangan yang mendadak berat begitu. Tapi aktivitas yang rutin, olahraga gitu tetap dianjurkan. Jalan. Iya. Ya. Nah, pasien ada juga yang datang karena sudah ada keluhan tapi bukan kena serangan jantung. Dia datangnya ke poliklinik misalnya, sudah 2 bulan terakhir kalau jalan kaki 1 kilo itu terasa nyeri dada. Atau naik tangga 2 lantai terasa nyeri dada. Nah, pasien-pasien seperti ini, dia memang ada kecurigaan, ada penyempitan. Tidak sampai tersumbat total. Ya, penyempitan itu 70%, 80%, 90%. Kalau tersumbat itu 100%. Kalau yang 100% itu kena serangan jantung. Tapi ini penyempitan. Lalu diperiksa oleh dokter jantung, oh ya dicurigai penyempitan, disuruh kateter, ternyata betul penyempitan. Misalnya aja 90% penyempitannya. Lalu dipasang ring. Nah, pasien yang seperti gini, biasanya dia merasa langsung plong lagi. Yang tadinya hari-hari asal jalan, cepet capek, terus wah ini malah jadi sehat lagi. Naik tangga nggak apa-apa, jalan nggak apa-apa. Boleh nggak lakukan aktivitas? Boleh. Boleh. Gitu. Iya, karena dia memang sebetulnya kemampuan kerja jantungnya masih baik. Cuma karena kemarin ada penyempitan, jadi kurang dapat makanan si jantungnya. Tapi sebetulnya jantungnya masih oke. Begitu dibuka dengan ring, aliran darahnya bagus lagi, otot jantungnya dapat makanan cukup, ya itu mau aktivitas seperti biasa lagi boleh, gitu ya. Sekali lagi, bukan yang saya maksud bola itu bukan artinya dia terus olahraga keras, main sepak bola gitu, bukan, jangan yang begitu. Olahraga tapi aktivitas sehari-hari yang normal boleh, gitu. Skenario terakhir itu pasien yang memang nggak ada keluhan, tapi biasanya ini medical check up. Seringkali dari perusahaan atau pasien inisiatif sendiri gitu. Memang ada faktor risiko, misalnya perokok berat misalnya gitu. Waktu medical check up, ternyata hasil treadmillnya positif. Nah, kalau positif itu artinya ada kecurigaan, ada penyempitan. Lalu di kateter, ternyata betul ada penyempitan, tapi pasiennya nggak merasa. Nah, itu sering juga begitu pasien. Ya. Bisa gitu juga? Bisa, ya. Nggak merasa, tapi penyempitan ternyata 70%, 80%. Lalu dipasang ring. Kalau pulang dia boleh nggak aktivitas? Boleh. Boleh, karena pasien juga nggak apa-apa. Tadinya juga maksudnya nggak ada keluhan tadinya juga. Bukan nggak apa-apa, sudah ada penyempitan, tapi dia nggak tahu. Silent namanya ya, jadi diam-diam itu penyempitannya nggak menyebabkan keluhan. Tapi setelah dibuka alirannya, boleh olahraga seperti biasa lagi. Berarti ini selama ini kita salah fokus ya, Dok ya? Yang difokuskan bukannya di efek sebelumnya kena dipasang ring jantung, tapi setelah ring jantung baru disalahkan ring jantung gitu. Iya betul. Ya, jadi
sebetulnya yang menyebabkan pasien itu tidak boleh atau dibatasi aktivitasnya bukan ringnya, tapi si kondisi jantungnya yang sudah ada masalah gitu. Ya, jangan terbalik. Nah, itu kemarin di video sebelumnya dokter bilang soal apa? Stent ya namanya ya, Dok ya? Ring itu nama medisnya stent. Stent. Nah, stent itu kan macam-macam bahannya kan. Nah, itu saya lihat ada dari stainless, ada segala macam. Mungkin nggak, Dok, kalau itu patah di dalam jantung kita, Dok? Ya, nah ini kalau ini tidak sepenuhnya mitos. Kalau ini gimana, memang Dok? ring itu sebagian bisa ada yang patah. Waduh, serem dong, Dok. Ya, ini tapi persentasenya kecil dan itu sebagian besar ini terjadi di zaman waktu ring itu atau stent itu terbuat dari bahannya tadi ya, bahan ininya ya, bahan si rangkanya ini dari stainless steel atau dari baja. Jadi stainless steel itu kuat tapi kaku. Jadi elastis ya. Sedangkan pembuluh darah kita di jantung itu kan nggak lurus begini, pembuluh darah bengkok dan jantung kan berdenyut. Jadi berdenyut itu bergerak-gerak begini. Nah itu setelah sekian lama bisa fatigue namanya. Fatigue itu ringnya jadi kesleo, bukan? Lelah gitu. Oh, lelah. Kecapean itu nanggung beban digoyang-goyang terus dan patah. Tapi itu zaman ketika ring itu pakai stainless steel. Di zaman sekarang dengan ring yang udah jarang sekarang ring yang pakai stainless steel. Sekarang ring itu kalau lihat video yang sebelumnya ring itu banyak kan pakai kobalt kromium atau ada platinum kromium itu sudah lebih jarang kejadiannya. Ya, lebih bukan nggak ada sih memang, tapi lebih jarang sekali dan persentase dia menimbulkan masalah yang serius itu sangat kecil sebetulnya. Jadi saya sampaikan ini tidak perlu terlalu kayak khawatir nanti ringnya patah di dalam gimana, Dok? Itu kejadiannya sangat jarang. Apalagi dengan ring yang tipe baru sekarang. Gitu. Gitu, ya. Nah, itu kan macam-macam si ring jantung tuh ada yang pakai obat, ada yang enggak. Nah, kalau misalnya kita itu punya ring jantung itu masih butuh minum obat nggak, Dok? Jadi obat yang diberikan di ringnya itu kemarin dalam video sebelumnya saya jelaskan bahwa ring ada yang polos begitu ya, BMS, bare metal stent. Jadi metal atau logam yang polos saja tidak dilapisi oleh obat. Lalu ada ring yang ada obatnya, DES, drug eluting stent. Nah, tapi obat yang dimaksud di sini bukan obat yang terus diminum sama pasien, bukan, itu beda lagi. Jadi bukan karena sekarang pakai ringnya ada obatnya, jadi nggak usah minum obat lagi, bukan begitu. Ya, obat yang ada di ringnya itu obat supaya menghambat si pembuluh darah ini dinding sebelah dalamnya jangan mudah numbuh lagi. Tetapi obat yang diminum oleh si pasien setelah dipasang ring itu menjaga supaya tidak terjadi darah menggumpal di sini, menutup lagi si ringnya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi masing-masing sebetulnya obat sama ring ini ada tujuannya sendiri-sendiri. Kalau dipasang ring supaya diameter pembuluh darah menjadi lebar kembali. Tapi menjaga supaya si ring yang sudah dipasang itu tidak menyempit ulang atau mendadak tersumbat oleh gumpalan darah, itu harus minum obat secara rutin. Nah, pada umumnya obatnya nanti dokter memberikan obat pengencer darah. Kalau baru dipasang ring biasanya obat pengencer darahnya 2 macam. Ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah pasang ring sudah tahu itu obatnya adalah Aspilet ditambah dengan Clopidogrel ya, biasanya itu, atau Aspilet ditambah dengan Ticagrelor. Dan itu pada umumnya 1 tahun. Tapi dengan ring yang generasi yang baru ini ada juga yang 1 bulan juga sudah bisa atau 3 bulan begitu. Ya, biasanya juga obat yang penting juga adalah obat golongan obat untuk kolesterol, namanya obatnya golongan statin. Nah itu juga penting diminum supaya menghambat pembuluh darahnya ini numbuh lagi gitu. Nah itu, ya jadi obatnya harus diminum terus-terusan. Nah ada lagi mitos yang juga ini cukup diketahui banyak orang adalah
Kalau udah masang satu stent, masang satu ring jantung, katanya beranak dok. Masang lagi dok. Ya. Nah, itu benar gak dok? Ya itu juga sering itu. Ya, pasien kalau disuruh pasang ring terus dia bilang, dok nanti saya lihat teman-teman pasang ring nambah lagi gitu. Jadi yang menyebabkan seseorang pasien harus dipasang ring itu bukan karena ada ring sebelumnya, tapi memang ada plak yang ada di situ. Oke. Nah kadang-kadang ada pasien, misalnya kalau pasien serangan jantung, itu yang tersumbat kita pasang ring. Tapi sering juga pasien itu waktu serangan jantung bukan cuma satu pembuluh darahnya yang bermasalah, yang satu tersumbat total, tapi pembuluh darah yang lainnya sudah penyempitan di sana sini. Tapi pada waktu serangan jantung pada umumnya kita hanya pasang satu ring di tempat yang tersumbat total. Nanti setelah itu kita pasang ring juga di tempat yang penyempitan yang lainnya. Jadi itu bukan beranak, itu memang sudah ada penyempitan sebelumnya begitu. Yang kedua, pasiennya misalnya memang saat dipasang itu cuma satu, tapi habis gitu pasiennya nggak minum obat teratur, yang merokok tetap merokok, yang darah tinggi nggak diminum juga obatnya begitu, kolesterol nggak diminum atau gula nggak dikontrol begitu. Nah itu dengan berjalannya waktu si pembuluh darahnya bisa tersumbat lagi atau penyempitan lagi dan akhirnya mesti dipasang ring lagi. Bukan karena ring yang ada itu, ring yang ada sudah menolong, tapi penyakit dasarnya yang dia tidak kontrol membuat pembuluh darahnya ada lagi plak di situ dan harus dipasang lagi. Nah, tetapi memang juga ada ring di dalam pembuluh darah ini memang bisa nggak ringnya merangsang terjadi penumbuhan dan penyumbatan lagi di sini? Bisa. Ya bukan berarti ring ini 100% sempurna. Makanya dia dikasih obat lapisan di ringnya itu untuk menjaga supaya tidak mudah dia numbuh. Tetapi memang tidak 100% bisa sempurna. Dengan berjalannya waktu, katakanlah kalau udah 5 tahun, mungkin 10-20% sudah ada penyumbatan lagi. 10-20% dari pasien maksudnya. Dari 100 pasien, 10-20 orang akan datang dengan kondisi kok tersumbat lagi di tempat yang sudah dipasang ring. Nah pasien suka nanya, kok gitu? Ya saya selalu menjawab, ya dulu ini pembuluh darah ciptaan Tuhan mulus, bisa tumbuh itu plaknya, iya kan? Apalagi ini cuma ciptaan manusia, di sini dipasang ring di sini, ya bisa numbuh lagi bisa, tapi kan ada namanya lebih lambat lah gitu ya, 5 tahun. Dan kalau udah 10 tahun mungkin 30-40% pasien akan numbuh lagi itu plak itu sudah perjalanannya karena si ring ini memang tidak 100% sempurna gitu. Tapi bukan beranak dalam artian asal pasang ring satu besok pasti nambah 2 jadi 3 jadi 4. Bukan hal yang pasti ya dok ya. Tergantung orangnya lagi. Ada juga yang beruntung. Pasang satu selama-lamanya begitu diperiksa tetap bagus, ada juga. Ada juga yang begitu. Ada juga situasi kayak gitu ya. Iya. Nah, ada nggak dok kayak batasan orang masang stent, masang ring jantung, mungkin ada pasang sampai 1000 gitu, nggak sampai dok? 1000 enggak. Ya tidak ada angka persis batasannya berapa, nggak gitu. ada. Tapi pada umumnya nih kalau pembuluh darah di jantung ini, kalau kita lihat pembuluh darah di jantung ini kan ada 3, ada sebelah ini ke kanan, yang sini, yang ini kiri depan, ini kiri ke belakang. Jadi dari 3 pembuluh darah itu, kalau 3-3-nya ada penyumbatan yang parah, pada umumnya kita sarankan di operasi bypass. Pada umumnya, apalagi kalau pasiennya ada sakit gula, itu pada umumnya kita suruh bypass. Jadi pasien mesti nanya, kenapa nggak boleh pasang ring dok? Ya memang lebih bagus di bypass seperti itu. Bukan karena soal batasannya, memang juga kalau kita usahakan pasang ring dalam kondisi sumbat 3 pembuluh darah itu mungkin pasang 5, pasang 6 atau 7 baru bisa bagus gitu. Itu jadi terlalu banyak begitu. Tapi bukan batasan angka sebetulnya. Jadi kasus per kasus kita menimbang apakah ini lebih bagus dipasang ring atau lebih bagus di operasi di bypass gitu. Tapi memang jumlah ring yang dipasang bisa jadi bahan pertimbangan. Misalnya dari tingkat resiko untuk memasangnya kalau banyak, tingkat kesulitannya, kemudian juga biaya yang harus dikeluarkan, mungkin akan lebih baik di operasi bypass saja kalau terlalu banyak begitu. Nah terlalu banyaknya berapa memang relatif lah ya, gitu. Iya. Terus kalau ini si stand-nya itu ada masa expire-nya nggak dok? Maksudnya setahun, 2 tahun, atau gimana dok? Ada nggak?
Maksudnya udah setahun terus mesti dicabut lagi begitu. Diganti gitu. Iya, itu juga itu juga mitos itu ya. Stent nggak ada masa expirednya. Sekali dia terpasang di pembuluh darah nggak perlu dicabut lagi. Oh gitu. Nggak perlu dicabut lagi selama-lamanya dan nggak bisa juga, nggak bisa kita cabut. Udah pas gitu udah ya. nempel di situ, dia nggak bisa dicabut lagi. Tapi juga nggak ada masa expirednya. Nggak bakal karatan, nggak mungkin ya dok ya? Nggak, sejauh yang saya tahu ya, maksudnya sepanjang ini sih enggak. Karena dia di dalam nanti akan numbuh ini lapisan dalam dari pembuluh darah endotel ini numbuh terus menutup ini dan akan lama-lama menjadi bagian dari jaringan di pembuluh darah dia jadinya gitu. Okay. Nggak ada cerita karatan sepanjang saya tahu sih. Itu kalau stand-nya bisa kalau misalnya parah banget dok, bisa dipasang berlapis gitu nggak dok? Satu, tapi nggak kuat mungkin kasih 2 gitu, berlapis-lapis gitu dok? Oh iya, ring bisa dipasang berlapis-lapis, itu bukan mitos, itu benar. Itu benar? Bisa, tapi situasi seperti apa dok dipasang ini yang gitu? tadi kalau ringnya ini tadi udah pasang di sini, lalu mengalami penyumbatan lagi, bagaimana cara supaya dia bisa dibesarkan lagi? Ya dibuka lagi di sini, dikembangkan lagi, dipasang ring yang satu lagi. Jadi ringnya nanti ada 2 lapis, satu yang ini atau di dalamnya begitu. Iya. Nah pada umumnya tapi kita tidak pemasang lebih dari 2 lapis pada umumnya. Okay. Ya kadang-kadang mungkin ada juga 1-2 dokter yang memasang itu kalau pembuluhnya memang besar pembuluhannya. Itu teknis medis ya. Tapi maksud saya pada dasarnya sih kita tidak akan masang terlalu banyak berlapis-lapis. Secara umum sih saya maksimal 2 lapis. Lalu bagaimana kalau dia menyempit lagi? Sekarang kita pakai balon. Kita bahas kemarin di video sebelumnya, pakai balon yang ada obatnya, terus dikembangkan, dilebarin lagi, supaya nggak numpuk-numpuk berlapis-lapis di situ. Itu sering terjadi dok, nggak? Tadi itu yang saya sampaikan bahwa kemungkinan dia penyempitan ulang sebetulnya sekarang sudah sangat minimal dengan ring yang generasi terbaru sekarang ini ya, ring yang kita sebut DES, drug eluting stent. Jadi ring yang ada obatnya yang generasi baru, generasi 2, generasi 3 itu angka kejadian penyempitan ulangnya sudah sangat kecil sebetulnya, sudah sangat kecil. Penyempitan ulang yang membutuhkan tindakan pemasangan ring lagi atau di balon itu udah sangat kecil. Okay. Tetapi tetap aja kalau udah sampai 5 tahun mungkin 10-20% ada aja yang menyempit lagi. Kalau sampai 10 tahun mungkin 40% mungkin sudah ada penyempitan ulang. Sehingga kalau dipasang ringnya masih umur 40, ya 10 tahun lagi umur 50 masih muda, mungkin sudah ada yang menyempit lagi. Mungkin ya dari 100 orang mungkin 40, 50 kadang-kadang udah penyempitan ulang. Berarti dokter JJ pernah ngelakuin gitu juga, yang berlapis gitu? Oh iya, iya. Ya, jadi pasien-pasien yang sudah dipasang dan menyempit ulang, ya ada yang begitu. Ya. Oke, berarti udah terjawab semua dok, mitos-mitos yang beredar di masyarakat, di internet, bahkan dimanapun itu yang kita bahkan nggak tahu dan belum dikonfirmasi sama dokter jantungnya langsung, tapi orang udah mengira, lah ini kayak beneran dah. Cuman itu teman-teman semua ingat, ada mitos, ada yang enggak juga. Ya, di video kali ini kita mencoba meluruskan dari dokter JJ-nya, dari pengalaman dan dari ya belajarnya dokter JJ berpuluhan tahun mungkin gitu ya. Dan dokter JJ udah jelasin di video kali ini supaya teman-teman semua jangan deh ya lihat internet langsung percaya gitu ya dok ya. Kita harapkan nggak seperti itu. Mungkin juga ada mitos yang belum kita sebutkan di sini. Iya betul. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar yang lain atau pernah mikir yang lain, silahkan tanya aja. Silahkan, langsung aja teman-teman semua drop di terserah bebas sosial media di mana aja yang kita punya, yaitu di @seputarjantung. Udah ada di deskripsi dan juga ada di layar teman-teman semua. Nah, terima kasih banget yang udah nonton dan jangan lupa share ke sanak saudara supaya video ini juga membantu dan tidak membuat kebingungan lagi akan mitos seputar jantung. Nah, terima kasih banyak dokter JJ udah ngobrol kali ini ya. Ngobrol seputar jantung, bisa langsung aja follow dan klik di bagian sini, langsung tekan subscribe dan biar nggak ketinggalan di video berikutnya. Saya Arin dan dokter JJ. Terima kasih dan sampai jumpa.